Pengantar administrasi niaga. Topik ke-32 dari 60 topik. Membuat dan menentukan harga produk, bagian pertama. Istilah produk dapat didefinisikan secara luas yang meliputi semua barang fisik maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Berkaitan dengan produk yang dihasilkan, perusahaan harus terus dapat menyempurnakan produk atau jasa yang ada dan mengembangkan produk baru untuk memuaskan pelanggan secara terus-menerus. Produk dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu berikut ini. 1. Produk convenient, atau convenience products, merupakan jenis produk yang jumlahnya tersedia luas bagi para pelanggan. Produk ini merupakan produk sehari-hari yang sering dibeli oleh pelanggan dan untuk mendapatkannya relatif mudah. Contoh dari jenis produk ini antara lain sabun, pasta gigi, permen, dan sebagainya. 2. Produk toko, atau shopping products. Berbeda dengan produk convenient, jenis produk ini tidak terlalu sering dibeli oleh pelanggan. Sebelum melakukan pembelian atas jenis produk ini, pelanggan biasanya membandingkan kualitas dan harga dengan produk lain yang sejenis. Perlu pertimbangan yang lebih matang sebelum membeli barang. Contoh dari jenis produk ini misalnya mebel, televisi, kulkas, dan sebagainya. 3. Produk khusus, specialty products, merupakan jenis produk yang sangat spesifik bagi pelanggan. Perlu pertimbangan yang sangat matang sebelum membelinya karena harganya yang sangat tinggi. Contoh produk ini misalnya mobil mewah atau rumah. Di samping jenis-jenis produk, berkaitan dengan produk juga dikenal istilah lini produk, product line. Yang dimaksud dengan lini produk adalah serangkaian produk atau jasa yang saling berkaitan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan Coca-Cola sebagai produsen minuman ringan menawarkan lini produk Coke, Diet Coke, Sprite, Fanta, dan sebagainya. Lini produk ini selalu dapat berkembang atau menyusut seiring dengan perubahan permintaan dan selera pelanggan. Tujuan dari pembuatan lini produk atas sebagai usaha perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang bermacam-macam atas suatu produk tertentu. Semua produk secara umum akan mengalami masa daur hidup produk, product life cycle, yang merupakan tahap-tahap yang harus dilalui oleh suatu produk dari saat lahir hingga kematiannya, seperti layaknya makhluk hidup. Strategi pemasaran untuk suatu produk tertentu akan sangat dipengaruhi oleh pada tahap mana suatu produk itu berada. Secara umum, suatu produk akan melewati tahap-tahap sebagai berikut. 1. Pengenalan, introduction. Tahap ini merupakan tahap awal di mana pelanggan mulai dikenalkan adanya suatu produk baru. Dalam tahap ini, produsen melakukan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menggugah kesadaran pelanggan akan keberadaan produk ini. Biasanya dalam tahap pengenalan ini, suatu produk diuji di suatu pasar tertentu untuk mengetahui respons atau tanggapan pelanggan atas produk itu. Jika produk tersebut ternyata mendapatkan respons bagus dari pelanggan, maka produk tersebut kemudian dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Dalam tahap awal ini, biasanya perusahaan belum mendapatkan keuntungan. Biaya yang harus dikeluarkan, terutama untuk promosi, lebih besar dari jumlah pendapatan yang diperoleh. 2. Pertumbuhan, growth. Dalam tahap ini, tingkat penjualan suatu produk meningkat dengan sangat cepat. Pelanggan sudah mengenal produk tersebut dan ingin melakukan pembelian. Produsen lain yang melihat kesuksesan produk ini mulai berusaha untuk membuat produk yang sejenis. Contoh produk ini dalam waktu sekarang ini adalah produk telepon seluler yang mengalami pertumbuhan tingkat penjualan yang luar biasa. Banyak perusahaan baru yang turut terjun dalam bisnis telepon seluler ini. 3. Kematangan, maturity. Dalam tahap ini mulai banyak pesaing yang memasuki pasar yang sama. Dikarenakan pesaing semakin banyak maka tingkat penjualan produk tidaklah setinggi pada saat masa pertumbuhan. Dalam tahap ini perusahaan mulai menurunkan harga jual, memberikan diskon atau menambah tampilan produk itu agar pelanggan tetap mau membeli produk itu. Contoh, produk ini dalam tahap sekarang misalnya produk televisi tabung. 4. Penurunan, decline. Dalam tahap ini, tingkat penjualan atas produk tersebut telah menurun. Penurunan ini bisa disebabkan karena pelanggan telah beralih ke produk lain atau pesaing telah berhasil merebut pangsa pasarnya. Perusahaan harus selalu siap terhadap datangnya masa penurunan suatu produk, dengan menyiapkan jenis produk baru yang lain.
Contohnya, karena produk komputer Apple mengalami kemunduran karena kalah bersaing dengan pesaing lain, maka Steve Jobs sebagai pemilik perusahaan Apple menciptakan iPod sebagai suatu produk andalan baru bagi perusahaan itu. Mengidentifikasi pasar sasaran. Upaya pemasaran biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, atau target market, tertentu. Pasar sasaran ini adalah sekelompok individu atau organisasi yang diperlakukan atau dikelompokkan dalam kelompok yang memiliki karakteristik relatif sama, di mana kelompok itu memiliki potensi untuk membeli atau menjadi pelanggan suatu produk tertentu. Secara garis besar, pasar sasaran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasar pelanggan atau pasar konsumen, dan pasar industri yang masing-masing memiliki ciri sendiri-sendiri. Pasar pelanggan merupakan pasar yang ditujukan untuk para pelanggan akhir, di mana barang dan jasa yang ditransaksikan merupakan barang dan jasa yang hendak digunakan sendiri, seperti kamera, baju alat rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan pasar industri ditujukan untuk industri atau perusahaan, di mana barang dan jasa yang ditransaksikan merupakan barang dan jasa yang akan diolah lebih lanjut untuk menjadi produk akhir, seperti bahan baku plastik, baja, berbagai bahan setengah jadi, dan sebagainya. Beberapa produk, misalnya ban mobil, bisa ditujukan untuk pasar pelanggan dan sekaligus pasar industri. Jika ban tersebut digunakan oleh rumah tangga atau perorangan, maka barang tersebut termasuk dalam pasar pelanggan. Namun, jika barang tersebut dipergunakan untuk armada bis kota, maka barang tersebut masuk kategori pasar industri. Pelanggan dalam membeli suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi ukuran suatu pasar sasaran yang ada. Beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Demografi. Permintaan akan suatu produk atau jasa akan sangat tergantung pada faktor demografis. Di mana yang dimaksud dengan faktor demografis adalah karakteristik dari populasi manusia atau segmen tertentu dari populasi tersebut. Ketika faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang berubah, maka akan berubah pula jenis permintaan mereka akan suatu barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, sekarang ini terjadi perubahan dalam faktor demografis, di mana jumlah wanita yang bekerja menjadi wanita karir meningkat dengan pesat. Perubahan ini membawa akibat produsen harus menyediakan barang kebutuhan yang cocok untuk wanita karir, sehingga muncul mobil khusus untuk segmen wanita karir, pakaian, dan kosmetik yang khusus untuk wanita karir, bahkan bermunculan pula berbagai tempat penitipan anak karena seorang ibu sekarang tidak berada di rumah lagi, namun berkarir dalam profesinya masing-masing. 2. Geografis. Kondisi geografis, wilayah, di mana pelanggan tinggal juga beraneka ragam. Ini mengakibatkan seseorang yang tinggal di daerah beriklim dingin akan memiliki permintaan yang berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah yang beriklim panas. Orang yang tinggal di daerah perkotaan akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan yang tinggal di daerah pedesaan. 3. Faktor ekonomi. Ketika kondisi perekonomian berubah, maka keinginan atau selera pelanggan juga berubah. Misalnya pada saat suku bunga naik, maka pelanggan akan mencoba mengurangi konsumsi mereka yang memakai sistem kredit. Begitu juga misalnya kondisi ekonomi sedang dalam kondisi resesi, maka permintaan akan produk-produk yang bukan merupakan kebutuhan pokok akan cenderung menurun. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi membaik, maka permintaan akan barang-barang yang tergolong mewah akan mengalami peningkatan. 4. Nilai-nilai sosial. Ketika nilai-nilai sosial yang dianut oleh anggota masyarakat berubah, maka selera dan kebutuhan mereka pun akan berubah pula. Sebagai contoh, permintaan akan rokok akan cenderung menurun ketika masyarakat mulai sadar akan kesehatan, sehingga menghindari konsumsi produk-produk yang dapat mengganggu kesehatan mereka, salah satunya rokok. Dalam kondisi ini, produsen harus menciptakan produk baru untuk mengantisipasi terjadinya perubahan nilai ini, misalnya dengan mengeluarkan produk rokok dengan kadar nikotin yang rendah. Menciptakan produk baru. Secara umum, dalam 1 tahun akan tercipta lebih dari 20.000 produk baru yang dipasarkan. Namun demikian, sebagian besar produk baru ini tidak bisa bertahan melewati masa 6 bulan dari saat produk itu diluncurkan. Hal ini memberikan gambaran betapa sulitnya membuat suatu produk baru yang berhasil. Suatu produk baru tidak harus merupakan suatu penemuan yang baru, bahkan sebagian besar produk baru yang ada sekarang ini adalah hanya merupakan penyempurnaan dari produk yang telah ada sebelumnya. Pada suatu saat suatu produk akan menjadi kuno atau memudar, sehingga kegunaannya menjadi kurang begitu bermanfaat dibandingkan di masa lampau.
Memudarnya suatu produk dikarenakan oleh dua hal. Pertama adalah produk tersebut telah ketinggalan mode. Misalnya model mobil atau pakaian akan selalu berubah setiap tahun. Produk yang tidak mampu mengubah dirinya akan dengan cepat dapat ketinggalan mode. Faktor kedua adalah ketinggalan teknologi. Sebagai contoh, penggunaan mesin ketik sekarang ini sudah digantikan oleh komputer, sehingga permintaan akan mesin ketik menjadi anjlok. Beberapa produk diciptakan sebagai tambahan terhadap lini produk yang telah ada sebelumnya. Misalnya, minuman ringan Fanta menciptakan beragam rasa baru untuk produk-produknya dari rasa anggur, lemon, stroberi, dan lain-lain. Dengan adanya beragam rasa ini, maka diharapkan perusahaan akan dapat memenuhi keinginan segmen pasar yang lebih luas. Itulah materi pengantar administrasi niaga topik ke-32 dari 60 topik. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.